Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita satu hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 9 November 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Saudara-saudara yang kekasih, nats renungan kita hari ini merupakan ajakan Daud kepada bangsa Israel ketika ia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Daud mengajak umat Israel dan kita supaya menyembah Tuhan di dalam kekudusan dan kebenaran. Ajakan Daud ini mengingatkan kita akan 3 hal. Pertama, penyembahan dapat dilakukan di semua tempat. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalemlah sebagai tempat penyembahan. Sementara orang Samaria meyakini bahwa di atas gunung Gerizimlah tempat penyembahan. Melalui ajakan Daud ini, menyembah bukan berbicara tentang tempat, tetapi tentang hati manusia. Tempat Allah bukanlah di atas sebuah gunung dan bukan pula di suatu tempat, tetapi ada di dalam hati manusia. Dia ada dalam setiap hati manusia yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau hati manusia sungguh-sungguh mencari Dia, maka ia dapat menyembah Tuhan dimanapun juga. Artinya, penyembahan kepada Allah dapat dilakukan di segala tempat. Yang kedua, penyembahan harus dilakukan dengan segenap hati. Setiap orang yang melakukan penyembahan kepada Tuhan haruslah didasarkan atas pengenalan sungguh-sungguh terhadap Allah yang disembahnya. Bukan seperti orang Samaria menyembah Tuhan di atas gunung Gerizim karena mereka menganggap gunung itu suci. Demikian juga orang Yahudi, mereka menyembah Yahweh di bait suci karena mengikuti kebiasaan yang dilakukan sejak dulu oleh nenek moyangnya. Tetapi bagi orang percaya, ia melakukan penyembahan karena ia mengenal Allah yang disembahnya. Artinya, apabila orang melakukan penyembahan kepada Allah, haruslah kepada Allah yang dikenal. Orang yang menyembah dapat mengenal Tuhan yang disembahnya melalui karyanya, melalui perbuatannya, melalui kesetiaannya, bahkan kehadirannya di tengah-tengah manusia. Pengenalan terhadap Tuhan yang disembah bersifat pribadi dan tidak bergantung kepada orang lain. Di samping itu, harus dipahami bahwa menyembah Allah tidak cukup dengan melakukan kebaktian sekali seminggu atau kebaktian lain yang bersifat seremonial belaka. Akan tetapi, ibadah dilakukan
dengan segenap hati. Yang ketiga, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sudah jelas dalam hal penyembahan kepada Tuhan, yang terpenting bukan tempat dan bukan penyembahan yang bersifat kebiasaan seremonial, tetapi ada hal lain yang jauh lebih penting, yaitu bahwa penyembah harus bertindak sebagai penyembah-penyembah benar dan akan menyembah Bapa dalam Roh Kudus dan kebenaran, karena memang Allah itu adalah roh. Saat ini banyak orang yang suka beribadah, berdoa, menyembah di berbagai tempat dan kesempatan. Ini menarik untuk dicermati karena begitu beragamnya bentuk ibadah dan penyembahan yang ditawarkan, sehingga susah dibedakan mana yang sungguh beribadah kepada Allah yang benar dan mana yang beribadah kepada Allah lain. Oleh karenanya dibutuhkan kewaspadaan orang Kristen dalam mengikuti berbagai ibadah yang ada. Tidak jarang ibadah sudah mengarah kepada sinkretisme, animisme, dan masih banyak isme-isme yang lain. Oleh karena itu, umat Kristen harus dapat mengenal dan mengerti ibadah yang benar. Karena Yesus mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar hanya akan menyembah kepada Bapa dalam Roh Kudus dan kebenaran. Inilah kekhasan dan kekhususan yang harus kita kenal dalam iman Kristiani, yaitu menyembah kepada Allah yang kita kenal, yaitu Allah Tritunggal dan bukan Allah lain. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan telah menyapa kami lewat pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajak dan mengingatkan kami agar kami menyembah-Mu dengan segenap hati. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.